Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linear. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri dulu. Pertama-tama, nama saya Muhammad Farhan. Saya akan sebagai moderator di presentasi kali ini. Langsung dari kiri saya. Perkenalkan, nama saya Syekh Almar Syafiq. Saya bagian dari anggota. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky, saya bagian dari anggota. Perkenalkan, nama saya Reksa Bintang Gewangga, saya dari anggota. Perkenalkan, saya Sulaiman, saya sebagai anggota. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Sebelumnya saya mau nanya dulu tentang apa kalian udah pernah tahu atau sebelumnya pernah belajar tentang sistem persamaan linear? Belum. SMP pernah kok. Oke, jadi sistem persamaan linear itu disingkat jadi SPL ya. Mulai dari pengertiannya. Pengertian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama. Persamaan linear sendiri adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari setiap variabelnya adalah 1. Nah, ini bentuk umumnya. A1 X1 plus A2 X2 plus titik-titik plus AN plus XN plus B. Di sini A1, A2, AN adalah koefisien, X1, X2 titik-titik XN adalah variabel dan B adalah konstanta. Oke. Nah, di sistem persamaan linear ini ada terbagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linear homogen dan non homogen nanti. Di sini ada sistem persamaan linear homogen. Apa itu sistem persamaan linear homogen? Sistem persamaan linear homogen atau SPLH adalah sistem persamaan linear yang semua ruas kanannya sama dengan 0. Nah, ini contoh SPL homogen. 2x plus y min z sama dengan 0. X min 3y plus 2z sama dengan 0. Lanjut. Nah, di sini pengertian tentang sistem persamaan linear non homogen atau SPLNH, yaitu sistem persamaan linear non homogen adalah sistem persamaan linear yang ruas kanannya atau konstantanya tidak semuanya 0. Contoh SPL non homogen. X plus Y sama dengan 3, 2x min Y sama dengan 1. Nah, di sini saya akan ngasih contoh sebelumnya. Akan nulis sebuah soal dan kalian nanti coba tolong tebak ya, ini non homogen atau homogen. Oke, di sini ada dua soal. Ini soal pertama, saya bisa bilang ini dua. Nah, sekarang mau tebak nih. Yang soal pertama ini jenis soal homogen atau non homogen? Non homogen. Oke, non homogen ya. Ini berarti non ya. Nah, untuk soal kedua ini non homogen atau homogen? Homogen. Ya, salah banget ya. Ini non juga. Ini non juga. Karena kan non homogen di sini dituliskan konstantanya tidak semuanya 0. Di sini kan konstantanya ada 6. Jadi termasuknya non homogen. Kalau semisalnya kayak gini, nah ini baru sistem persamaan linear homogen. Oke, paham? Paham. Oke, lanjut ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear satu variabel ya, atau SPL/SP. Udah pada tahu belum semuanya? Belum ya? Belum. Oke. Persamaan linear satu variabel atau PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel perubahan dengan pangkat tertinggi atau satu linear. Bentuk umumnya ya seperti itu tuh. Ada X tambah B sama dengan 0. Ya itu bentuk umumnya dari PLSP dengan yaitu X-nya sebagai variabel, A-nya sebagai koefisien dan variabel contoh, dan juga yang B sebagai konstanta. Namun dalam praktik PLSP sering muncul dalam bentuk yang lebih bervariasi seperti AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan CX tambah D. Oke, cara penyelesaiannya yaitu tujuan dari menyelesaikan PLSP adalah mencari nilai variabel yang membuat persamaan menjadi kalimat yang benar. Prinsip dasar adalah menjaga keseimbangan antar ruas kiri dan ruas kanan dengan menerapkan operasi matematika yang sama pada kedua ruas.
Langkah-langkah penyelesaian utamanya itu kelompokan satu sejenis, pindahkan semua suku yang mengandung variabel ke satu ruas. Misalnya ruas kiri nih, ada semua konsep ruas tatanya dibilang tanpa variabel ya. Dan ke ruas lainnya misalkan ruas kanan. Jadi ingat, jika dipindahkan melintas tanda pindah ruas, maka tandanya harus diubah menjadi positif, menjadi negatif ya. Sorry. Dan sebaliknya. Dan cara sederhanakannya yaitu jumlahkan atau kurangkan suku-suku yang sejenis di masing-masing ruas. Jadi ya gitu. Tentukan nilai variabel bagi kedua ruas dengan koefisien dan variabel yang mendapatkan nilai tunggal dari variabel. Nah ini adalah contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kenal nama saya Teksa, udah ya. Nah di sini saya mau ngejelasin tentang SPLSP ya. Tadi udah dijelasin sama si Rapli SPLSP itu apa. Nah sebenarnya gampang sih kalau SPLSP itu gimana. Nih kalau misalkan ini kan ada soal 4x min 8 sampai dengan 12. Nah 8 ini kan nggak ada apa namanya variabelnya ya. Dia nggak ada variabel y atau z gitu kan. Nah kalau nggak ada, ini kita pindahkan ke kanan. Di sebelah kanan. Oh langsung saja. Jadi nih saya kasih contoh ya. Nanti dijelasin dulu ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Nih ini kan 4x min 8. Nah min 8 ini kan nggak ada variabelnya ya. Kayak nih 4x-nya tuh kan nggak ada variabelnya di sini ya. Nah kalau di sininya nggak ada variabelnya, kita pindah ruas. Contohnya gini nih, x. Nah kalau ini pindah ruas, ininya jadi plus karena pindah ruas ke kanan. Plus dengan 12 plus 8. Dan Jadi disederhanakan. sederhana ya. 4x kan 20 nya itu yang x 5 nya itu 20 lipat. Oh ya. Semudah itu bro. Oh iya. Oh iya benar. Gimana? Masih ada yang bingung? Aman? Oke. Ya teman-teman tadi SPL SP-nya udah ngerti atau belum? Udah. Oke. Jadi sekarang saya akan menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV. SPLDV adalah sekumpulan persamaan linear yang setiap persamaannya memiliki dua variabel yang sama dan setiap variabelnya berpangkat tertinggi 1. Linear ini yang di kurung tutup. Tujuan SPLDV adalah mencari pasangan nilai X dan Y yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut secara bersamaan. Tapi yang ini bisa diganti, ini belum tentu X dan Y itu bebas, terserah mau pakai Z, Y, A, B, C, terserah bebas. Yang penting dua variabel. Lanjut, SPLDV itu memiliki 3 metode penyelesaian, yaitu substitusi, eliminasi, sama gabungan. Kalau substitusi itu menggantikan satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Kalau eliminasi menghilangkan satu variabel dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kedua persamaan setelah koefisien variabel yang akan dihilangkan disamakan. Kalau gabungan menggunakan eliminasi untuk menemukan nilai satu variabel, lalu menggunakan substitusi untuk menemukan nilai variabel yang lain. Ini adalah metode yang paling utama dan paling efisien. Soalnya ini yang paling gampang lah istilahnya kalau kita jawabnya gitu. Lanjut Bang. Nah ini contoh soal dari metode substitusi. Kita akan menerangkan dua metode tadi, substitusi sama eliminasi kalau nggak salah ya. Gue bakal jelasin contoh soal yang substitusi. Soalnya ini ya, ini udah kelihatan nggak? Kalau nggak, ntar gue tulis lagi aja. Terus lagi aja mas. Tulis lagi bang nih. Ya sebagai mas. Nah ini soalnya kelihatan. Mau catat dulu, mau catat. Oh, udah nggak usah nanti. Dari dua persamaan di atas, kita bisa cari dulu nilai x-nya, sehingga kita bisa ubah y dalam variabel x gitu. Jadi kita cari nilai x-nya dulu, baru kita cari nilai y-nya.
Nah, kita pakai yang persamaan satu dulu. Bener deh. Terus persamaan satu. Persamaan satu ya nih. Min X plus Y sama dengan 70. Terus apa yang tadi ya? Oke. Si X ini kita pindahin ke sini supaya kita menemukan nilai Y. Jadi Y sama dengan 70. Karena X-nya pindah ke kanan, jadi plus atau min? Plus. Nah, betul. Pinter sekali ya. Plus X. Nah, ini kita udah ketemu nilai Y-nya. Betul nggak? Betul. Terus kita substitusi nilai Y ke dalam persamaan kedua. Dengan cara kita taruh persamaan 2. Nah, baru kita hitung ya Y-nya. Ini kita taruh nilai 70 plus X. Jadi kayak gini. 2X plus salah. 2X min kurung buka 70 plus X kurung tutup sama dengan 30. Ngerti gak? Jadi ini nanti kurung tutupnya kita hilangin. Jadi kita jadiin min gitu. Jadi 2X dikurang 70 min X sama dengan 30. X ini pindah ke depan. Ini ya pindah ke sana. X sama dengan 30 plus 70. Ini kita pindahin ke belakang. Jadi plus. Terus X sama dengan 100. X-nya udah ketemu berarti. Paham nggak? Kalau nggak paham bilang aja. Nanti gue ulang. Kalau nggak bisa kontak aja. Terus kita cari, setelah itu kita cari substitusi nilai X ke persamaan Y plus 70 plus X. Kita hapus aja nih, ini gua hapus aja. Apa ada yang ngerti? Ini kita pindah ke atas. Y sama dengan 70 plus X sama dengan Y 70 plus 100. Y sama dengan 170. Wah, ini sih. Nah, udah ketemu kan nilai Y sama nilai X. Udah, jadi kalau misalnya kayak gini, kalau lu pengen hitung, tinggal hitung aja nih. Min X-nya 100, Y-nya 170. Udah ketemu kan berarti nilai persamaan satunya berapa, persamaan dua berapa. Kalau lu mau hitung aja. Jadi kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, di sini gua akan jelasin cara penyelesaian metode eliminasi. Oke, di sini karena mereka ini tandanya berbeda, jadi ini ditambah ya. Kalau tandanya sama berarti dia dikurang. Jadi kita langsung saja di sini untuk mencari nilai X. Langsung kita tambah saja. Jadi di sini nilai X sama dengan 100. Ini ada yang udah paham belum nih yang gue jelasin? Paham? Oke, jadi agar koefisien X dari kedua persamaan sama, maka kita kalikan persamaan 1 dengan 2. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Contohnya seperti ini. Nih, jadi kan yang sesuai yang diperintahkan itu kan dikalikan 2 dengan persamaan dengan 1. Jadi gua langsung kali aja ya. Oh, ini bisa sama dikasih yang garis 2 gitu.
jelasin. Nah, jadi gua tulis dulu ya. Jadi 2x ini tambah 2y ya seperti tadi, ini 2x tadi dikali 2 adalah 140 ya. Bener pecah. Oke, 2x ini dikurangi y sama dengan datang dari sih sama dengan 30. Bener kocak. Jadi ini karena tandanya beda jadi tambah coy. Makanya jadi kan kita kan udah ketemu nih bersama 1 dengan teman 2 yang udah dikaliin. Jadi kita selanjutnya kita tambahin jumlahan untuk menghilangkan nilai x. Jadi kita tambahin aja langsung di sini jadinya 170 nilai y-nya. Oke, di sini pengecekan akhirnya itu min x itu kan tadi ini ya. Min x ini tambah y. Jadi min 100. Min 100 itu dari atas itu ditambah 170 yang sudah ditambahkan ini. Jadi itu hasilnya 70 ya. Maaf tuh mereka. Paham gak? Oke, jadi 2x ini yang dari sini di 2x min y itu sama dengan tadi hasilnya kan 30 ya. Nah, hasilnya tuh. Mau nggak paham ntar tanya gua aja. WA ya? Boleh, video boleh. Tuh, udah tuh hasilnya tuh. Udah ya. Oke, izin menambahkan dari SPLDV. Gimana teman-teman? Susah atau gampang? Tapi kelihatannya kayaknya ada yang bingung ya tadi ya di kali-kalian ya. Di sana juga kayaknya yang X2 sama X1 mungkin agak sedikit bingung tadi karena dijelasinnya jelasnya udah bagus cuman agak sedikit bolak-balik tadi. Nah, kalau tadi di sini tuh ada kesusahan di mana tadi? Di min. Ini kenapa min ya? Nih, ini kenapa di sini min? Ini tuh dikaliin sama ini. Nih, ini dikaliin ini nanti hasilnya jadi min. Tapi yang ini kan konstanta, nggak ada variabel x-nya. Jadi ini nggak usah dikali, tinggal diturunin aja. Oke? Paham nggak? Jadi ini dikali ini, jadinya min x. Ya. Jadi ini cuma dikali doang. Ya, jadi kan nggak dijelasin tuh ini, jadi tinggal diturunin aja. Dan jadi udah gitu doang. Nah, untuk yang di sini tadi kenapa ini bisa dikali 2 kali 1 karena di sini kan ada tulisannya maka kalikan persamaan 1 dengan 2 dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Ya kan? Nah, jadi di sini persamaan 1 dikalikan sama 2 agar mendapatkan nanti ininya sama nih, 2x sama 2x biar nanti ngilangin x-nya. Nah, di sini persamaan 2 dikalikan sama 1. Jadi persamaan 2 dikalikan sama 1 hasilnya segini, persamaan 1 dikalikan sama 2 hasilnya segini. Nah, hasilnya nanti ditambah untuk mendapatkan nilai y-nya. Oke, paham? Oke, kita lanjut ya ke 3 variabel. Oke. SPLTV sistem persamaan linear 3 variabel. Sekumpulan minimal 3 persamaan linear yang setiap persamaannya memiliki 3 variabel yang sama. Misalnya x, y, dan z atau a, b, dan c bisa juga. Dan setiap variabelnya berpangkat tertinggi 1. Tujuan mencari nilai triple berurutan x, y, z.
yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut secara bersamaan. Dan bentuk umumnya ini nih. Oke, pengertian metode Cramer. Metode Cramer yang sempat dijelaskan oleh kelompok minggu lalu ya. Pengertian metode Cramer. Metode Cramer adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinannya. Metode ini hanya berlaku jika jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel dan determinan matriks koefisiennya tidak nol. Dan inilah metode-metode yang digunakan SPLDV dan penyelesaiannya. Substitusi, eliminasi, campuran, matriks atau Cramer dan Gauss-Jordan. Oke, contoh soal SPLDV menggunakan metode Cramer. Ini contoh soalnya nih. Sebelumnya rumus bentar guys. Sebelumnya rumus Cramer yaitu X I perubahan sama dengan determinan AI perubahan per determinan A. AI perubahan ya. Oke, ini contoh soalnya. A tambah D sama dengan 4. A dikurang B sama dengan min 1. 2B tambah Q. Langsung aja kita bentuk dalam bentuk matriks ya. Ini dalam bentuk matriks soal yang di atas sampai sini ada yang bertanya enggak? Oke. Variabelnya berarti kita pakai A, B, C. Ini konstantanya ya, 4, min 1, 7. Oh ya lupa. Dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Kan rumusnya kan ini ya, determinan AI perubahan per determinan A. Langkah pertama kita cari determinan A-nya. Determinan A-nya saya menggunakan metode Saurus. Kita pakai metode Saurus, langsung aja metode Saurus yang kali 9 ya. Oke, inilah determinasinya. Langkah keduanya itu kita cari determinan AI perubahan. AI perubahan berarti perubahan yang pertama kita perubahan kolom pertama ini. Berarti apa ya?
Berarti X1 sama dengan A. Sama dengan determinan A1 per determinan A. Determinan A1 berarti kolom 1 kita ganti konstantanya 4 min 1 7. Sebenarnya sama sih kayak metode Saurus. Metode Saurus. Per kan rumusnya determinan A ya, ada per 1. Jadi A1-nya 1. Berarti determinan A1 per determinan A-nya 1 per 1. Nanti kita cari X2 atau kolom, kita ganti kolom kedua lagi ya. Sampai sini ada yang paham nggak? Udah paham nggak? Serius? Asli. Yang keduanya kita ganti kolom kedua B, determinan A2 per determinan A. Langsung aja kita hasilkan min 1 4 0. Jadi hasilnya 2. Jadi determinan ininya 2 per 1 2. Juga pun ya. Ya.
ganti kolom ketiga X3. Barengan kecil, determinan determinan A3, berarti kita ganti kolom ketiga 1 0 4. Jadi hasilnya determinan A3 nya 3. Jadi determinan A3 3 per determinan A nya 1. Habis ini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman-aman. Habis ini ada yang mau ditanyakan nggak? Serius. Oke, ini bentuk contoh soal 3 variabel dengan cara penyelesaian dengan metode Kramer ya. Nah di sini ada yang tahu ini kenapa bisa dapat segini? Karena ini kan soalnya kayak gini, terus bisa dapat segini, ada yang tahu? Tahu. Ini udah, ada yang tahu nggak? Gini. Tahu. Nah mungkin yang belum tahu, ini kenapa bisa dapat 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 2, 1 padahal soalnya cuma 2 ini doang kan. Itu tuh, jadi A kan ini kan gak ada angkanya berapa ya kan? Nah ini kita anggap 1. Nah di sini plus C, ya kan? Di sini nggak ada B-nya. B-nya berarti kita anggap 0. Bener dong? Kita anggap 0. Nah di sini C-nya ada C, yaitu 1. Karena tadi kan A-nya kan nggak ada, kalau misalnya nggak ada angka atau apapun, ya kita tulis 1. Nah terus di sini yang kedua, yang ke baris kedua, di sini A min B, ya kan? Nggak ada C-nya. Berarti C-nya kita tulis 0. Oke, paham? Nah terus di sini 2B plus C, A-nya nggak ada, berarti A-nya kita tulis 0. Dan B-nya di sini ada 2, kita tulis 2, C-nya nggak ada, berarti 1. Oke, nah ini konstantanya. Oke, mana konstantanya kan tadi ada di sini kan. Nah, terus buat metode Sarus tuh dikali begini apa? Diagonal ya? Apa namanya? Ya, diagonal ya, dikali diagonal. Jadi dikali diagonal. Jadi ini metode apa namanya? Cara penyelesaiannya semuanya dikali diagonal. Semuanya. Untuk mendapatkan nilai A, B sama C. Mungkin kalian lebih familiar X, Y sama Z ya. Nah, di sini pakai A, B sama C itu sama aja. X dan Y, Z sama aja ya. Jadi nggak usah bingung. Ini itu nilai berarti tadi ketemu nilai A-nya 2 ya berarti ya. Nilai A-nya di sini 1 ya, 1, nilai B-nya 2 dan nilai C-nya 3. Berarti nilai X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Oke, paham? Paham ya? Oke. Saya mau nambahin. Di sini kan banyak metode nih di 3 variabel. Ada substitusi, eliminasi, campuran matriks Kramer sama Gauss-Jordan. Kenapa saya milih 2 ini matriks yang Kramer sama Gauss-Jordan ini? Karena menurut saya ini yang paling mudah untuk diselesaikan atau paling mudah caranya.
Karena kalau misalnya substitusi eliminasi campuran ya cukup sulit, tapi bisa kalau misalnya kalian belajar. Tapi di sini aku ngejelasinnya metode matrix atau primer dan Gauss Jordan aja ya. Oke, lanjut buat yang metode Gauss Jordan. Oke guys, menjadi di sini itu mau jelasin tentang pengertian metode Gauss Jordan. Sebelumnya udah ada yang tahu belum Gauss Jordan tuh apaan sih? Belum ya? Yaudah kalau itu gue jelasin aja ya. Kalau metode Gauss Jordan tuh cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggabungkan matriks koefisien menjadi bentuk echelon baris. Reduksi melalui operasi baris sehingga diperoleh nilai variabel secara langsung. Nah, gue jelasin deh pakai ini deh, tulis dulu soalnya. Yuk. Di situ ada x plus 2y. Gila deh. Pas. Z sama dengan Y. Nah, ini kan udah jadi nih ya soalnya ya. Nah, kita ubah jadi gimana caranya biar bisa kayak gini. Nah, nanti gue jelasin. X itu sama dengan 1 karena dia kan depannya gak ada bilangan lagi kan. Jadi itu variabelnya aja yang kita hitung. Kita permuka 1. Terus 2y kan itu ada angkanya di depan itu. Nah, kita masukin yang 2-nya aja. Mau saya masukin y-nya juga. 2. Z kan gak ada angkanya. Kita masukin 1. Nah, karena dia di sininya negatif, di sininya kita masukinnya minus. Jadi min 1. Nah, habis itu kita tulis semuanya nih, yang ini kan 2 plus 1 plus 1. Jadi di sini kita tulisnya 2 1 1 aja, nggak usah pakai plus. Terus yang ketiga sama kayak gitu juga, cuman ini kan ada minnya kan, kita tambahin aja depannya negatif. 1 sama 1. Garis ke atas 3 12 11. Nah, jadi sampai sini udah pada paham belum? Ada yang bingung nggak? Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Ini gue makanya kalau di sini x, y, z ya. X, y, z. Ya, kelihatan lah itu mah. Nah, di sini tuh kalau misalkan kita pakai metode Gauss Jordan itu, kita mau bikin yang sini jadi 0. Terus sininya juga jadi 0. Nah, yang di sini jadi positif 1 semua. Kira-kira gimana tuh caranya tuh? Gimana tuh? Oke. Gimana, Bang? Mau lanjut sini apa situ? Sini. Sini deh. Sabar, sabar. Nah, kalau misalkan kita nih mau
ngitung nih kan yang di sininya kan mau bikin jadi 0. Kita masukin dulu yang baris pertama sama baris ketiganya. Baris keduanya kita kosongin aja. Nih, contohnya gini nih. 1, 2. Nah, kan udah jadi nih. Tinggal kita ingin aja nih. Hah? Itu ntar kamu. Ini kan udah kita kosongin yang tengahnya nih. Karena kita mau nyari bilangan ininya biar jadi 0. Biar nanti hasilnya kayak begini. Kayak gini, kan jadi 0. Nah, gimana jadinya biar ini bisa jadi 0? Pakai yang baris kedua dikurang 2 baris 1. Mana nulisnya ya? Oh nih. B 2 dikurang 2 baris 1. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, ini kan baris 2 kan di sini ya. Nah, baris 2 itu kan 2. Iya sih, 2, iya 2. Terus gimana ya? Katanya ya, lupa lagi. 2 dikurang 2 dikurang nih. Apa? 2 dikurang. Nah, kalau 2B1 ini kita kalau mau menurut gue ya, ini kalau menurut gue tuh gampangnya gini aja. Hitungnya buka kurung 2 dikali baris pertamanya. Baris pertama kan 1 nih. Kita masukin aja 1. Tuh. Nah, 2 dikali 1, 2. Lepatin 2. Nah, sini 2 juga. 2 kurang 2 berapa? 0 kan? Ya, di 1 nih. Kita hapus lagi. Ini sampai sini ada yang bingung nggak? Aman ya semuanya ya? Aman. Itu yang belakang? Aman? Aman? Oke. Gua lanjut ya. Lanjut kita yang sebelahnya nih. Sebelahnya jadi baris 2. Baris 2-nya kan itu kan 1 ya. Tulis sininya 1. 1 dikurang buka kurung 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 1 kurang 4. Tahu nggak nih 2 kali 2 dari mana? Nggak tahu. Nah, 2 kali 2 itu dari ini kan di sininya 2 ya. 2 itu yang nih. Baris 2. Nah, yang ini baris 2 kan sih, iya nih. Nih. Apalagi gua di sini nih. 1 nih kan ini 1 baris 2-nya sini 1. Nah, 2 ini kan ini yang dari sini. Gimana caranya kita bikin angka 2 yang di sini tuh biar jadi 0. Nah, 2 biar jadi 0 kan dikurangnya sama 2 kan? Nah, yaudah. Taruh di sini 2. Paham ya? Nah, kalau di sininya udah kita tinggal 2-nya ini ikutin aja udah. Ikut campur aja dia. Jadi 2 dikali 2. Ini 2 yang di sini kali sama 2 ini. Jadi 4. Nah, terus habis itu 1 kurang 4. Berapa jam? Berapa 1 kurang 4? Min 3. Good. Bener coy. Ntar
Ini hasilnya 3 juga, positif 3. Nah, terus kita yang ketiga nih, yang sebelahnya lagi nih. Jadi kan 1, tulis lagi 1 dikurang, buka kurung, 2 dikali min 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2. 1 dikurang dalam kurung min 2, tutup kurung, min 2 dikurang 1 sama dengan min plus 3, positif 3. Positif 3. Lagi. Sekarang kita ngerjain yang ini nih. 12-nya. Nah, 12 ini kan bilangan yang baris kedua ini. Sama aja kayak tadi caranya. 12 dikurang 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 12 kurang 6. Berarti di sini hasilnya 6. Segampang itu, Bro. Almar. Nah, yang ini kan udah pada ngerti belum? Jadi pokoknya kalau yang itu tinggal pakai logika aja sebenarnya, kayak min 1/3 dikali B3 kayak gini aja pokoknya. Jadi tinggal disamain aja. Ya pokoknya intinya itu yang terpenting tuh hasilnya itu 0 0 0 0 0 0. Nih di sini 1 kayak gitu. Wah gitulah. Kalau mau nanya-nanya nanti bisa nanti aja abis ini. Lanjut ya. Terus sistem persamaan linear itu di kehidupan nyata tuh untuk apa sih emang Bang? Gitu. Jadi untuk di bidang ekonomi dan keuangan itu untuk menghitung titik impas, break even, menganalisis penawaran dan permintaan atau merancang portofolio investasi. Kalau di bidang rekayasa dan fisika digunakan untuk analisis struktur bangunan, rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, terus atau aliran fluida. Kalau di bidang sains, data dan machine learning, banyak algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan SPL untuk menghitung parameter model, misalnya para regresi linear berganda. Kalau di bidang logistik dan manajemen operasi, digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, menjadwalkan produksi, dan mengalokasikan sumber daya. Itu aja sih paling kalau buat di kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan nyata ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kakak-kakak, abang-abang? Gak ada? Udah. Ada untuk pertanyaan-pertanyaan yang ini bertanya boleh mengajukan pertanyaan. Karena kita lagi masuk sesi Q&A sekarang. Jadi mohon di setiap kelompok mengajukan minimal 1 pertanyaan biar nanti kita jawab. Oke? Bentar. Ya, perkenalkan nama saya Theodor Sisit Firdata Halim. Saya dari kelompok 3. Nah, tadi kan udah jelasin tuh ya sistem persamaan linear 3 variabel nih. Ya. Nah, itu kan metodenya banyak tuh. Betul. Nah, menurut kalian dari semua metode itu yang mana menurut kalian tuh lebih lebih fleksibel gitu, lebih cepat gitu penyelesaian. Oke, dari gitu aja. Makasih. Ada lagi yang mau Suaranya dong boleh keras sedikit. Iya, ini contoh. Alexa. Kan tadi kamu kasih contoh soal pakai metode Gauss Jordan tuh. Ada yang kayak baris 2 dikurang 2 kali baris 1 gitu. Iya. Nah, itu rumus tetap atau di setiap soal beda-beda? Ada yang seperti nanti ya? basic 3 gitu. Oh iya ya. Kan? Ya, baik. Makasih ya pertanyaannya. Ada lagi? Boleh. Saya dari kelompok 3. Namanya? Andre Nugroho. Tolong bisa jelasin lagi nggak yang tentang apa namanya SPL homogin sama non homogin? Boleh. Boleh. Oke. Kita keep pertanyaannya.
boleh itu nggak? Boleh jelasin lagi nggak yang metode substitusi? Substitusi. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan tadi dari kelompok 3. Dari siapa namanya? Theo. Theo. Oke, Theo. Metode yang paling fleksibel di yang 3 variabel ya. Jadi kan banyak yang metode-metodenya nih di 3 variabel. Ada substitusi, eliminasi, campuran, matriks atau primer, Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, kenapa tadi kan udah dibilang kenapa saya memilih matriks atau primer atau yang ini, yang 2 ini? Karena emang itu yang menurut kelompok kami itu yang paling fleksibel caranya. Di antara ketiga cara lain. Nah, itu yang paling fleksibel caranya. Karena di tiga variabel ini kita tuh cuman mau nentuin nilai X, Y, sama Z. Nah, jadi cara yang menurut kelompok kami, cara primer Gauss-Jordan ini yang paling fleksibel. Sudah terjawab? Tapi kalau saran dari saya mendingan pakai yang primer aja. Soalnya kalau yang Gauss-Jordan tuh panjang banget, capek. Itu buang-buang waktu, apalagi kalau ujian kan. Ya itu buang-buang waktu banget. Mendingan pakai yang primer aja. Siapa? Yang itu Mas. Oke, tadi buat Saskia ya. Yang metode Gauss-Jordan tuh kenapa? Apakah ada rumus tetapnya gitu ya? Sebenarnya nggak ada sih kalau rumus tetap itu, dia pakai logika aja nih yang jadi kan. Nah, kalau memang kita mau bikin min 3 ini jadi 1, ya kita kali sama yang 1/3 gitu-gitu aja. Cuman nggak boleh lebih kurang dari 0. Nggak boleh kurang dari 0, jadi harus di atas 0. Ini nggak tetap ya? Nggak tetap, dia sesuai sama bilangannya aja. Mau dibikin apa, terus mau jadi apa ya itu pakai bilangan itu. Dah, kejawab. Oke, thank you. Tadi buat menjawab pertanyaan untuk menjelaskan SPL yang homogen dan non homogen. Jadi di sini kan sudah dibilangin kalau sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang luas kanan sama dengan 0. Jadi kalau saya coba yang non homogen. Kalau yang non homogen itu luas kanannya lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya contoh soal kayak kalau bisa dibilang konstantanya itu sama dengan 0 ya. Misal tulis kayak nah ini tuh berarti sama dengan sistem persamaan linear yang homogen karena konstantanya di sini tuh nggak ada yang lebih dari 0. Ini kan variabel dua-duanya nih, ada 2x, ada plus y, ada sama dengan 0. Ini nggak ada yang lebih dari 0. Kalau misalnya dibikin kayak gini, mulai kita hapus, kita jadiin misal 3. Ini udah non homogen. Nah, udah non homogen. Terus kalau misalnya ini tetap kita jadiin 0. Kita jadiin 0. Cuman yang ini kita jadiin 4 atau berapa? Pokoknya nilai yang lebih dari 0. Ini berarti udah termasuk sistem persamaan linear non homogen. Oke, sudah jelas? Aman. Oke. Thank you. Oke, sama-sama. Tadi nanya apa? Substitusinya lagi. Yang mana yang nggak ngerti tuh yang mana? Bagian mana? Contoh soalnya itu Pak. Yang mana? Yang ketiga ini. Kenapa bisa jadi min ini? Oh kan ini kan y nih. Ini kan y, terus abis itu nilai y ini kan udah ketemu nih. Y sama dengan 70 plus x kan? Dan terus kita taruh di sini 70 min 70 plus x pokoknya 70 ini dikali sama min ini sama x ini dikali sama min ini juga. Jadinya min juga. Ini jadi min. Jadi min 70 sama min x. Nah, terus ini kita pindahin, ini pokoknya kita jumlahin lah gitu semuanya. Yang bisa dijumlahin tuh dijumlahin aja. Kayak misalnya ini kan 2x dikurang
min X jadi X. Ini dipindahin ke sini jadi plus. Betul nggak? Udah, terus tinggal X sama dengan 30 plus 70. Hasilnya 100. Gitu, ngerti nggak? Jadi tinggal lanjutin aja ke sana ya. Nah, buat teman-teman yang mau kritik, tanggapan dan saran boleh dipersilakan. Ayo bebas semuanya, open suara gitu. Mungkin kita mulai dari tanggapan dulu kali ya, buat kelompok kita nih. Tanggapannya apa? Tanggapan dulu. Gampang yang ngerti. Oke, boleh. Ya, Dan lanjutin tangan dulu. Ya boleh. Namanya siapa? Nama Java. Java Dwi Yirsullah ya. Bentar, catat dulu. Itu penting. Java Dwi Yirsullah. Dari kelompok berapa Java? 7. Kelompok 7. Apa tanggapannya tadi? Mulai dipahami. Oke. Baik, terima kasih Java. Ada lagi? Gaus ya, gaus itu ada gaus. Kecuali Gaus. Iya. Ya karena Gaus Karena gaus. ribet sih. Iya. Oke. Dia panjang. Dari nomor 3. Siapa? Andre dulu. Andre. Gue. Mungkin yang goals tadi sih itu sih kelamaan jelasinnya karena terlalu panjang aja. Iya. Kritik berarti. Kritik maksudnya. Oke. Coba yang tanggapan dulu, kritik nanti kita keep lagi. Tanggapan ada lagi ya tanggapan? Tanggapannya boleh. Tanggapan buat kelompok. Hah? Sekalian udah. Boleh. Buat sarannya itu coba buat Rizky ngomongnya lebih gede lagi. Boleh. Terus nama siapa? Muhammad Zulki itu. Dari kelompok? Sarannya untuk Rafli Maulana ketika menjelaskan di bagian sana, bagian kanan agar tidak menutup bagi pandangan yang di sebelah kiri. Soalnya nggak kelihatan sama sekali dalam sama badannya. Oke. Kalau di Kasih. sebelah kanannya. Makasih ya. Ada lagi? Lagi. Boleh suara yang jelas. Mau ngasih tips dan saran lebih pelajari lagi ketika lagi mau presentasi ke depannya, karena dia ketika kalian presentasi tuh nggak kelihatan kalau kalian sendiri tuh belum paham sama apa yang mau kalian sampaikan di depan ke orang lain. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, mungkin segini aja untuk presentasi sistem persamaan linear dari kelompok 4. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau kurang paham cara menjelasinya karena emang kita bukan guru matematika. Jadi mungkin segini aja untuk kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.